Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada sahabat yang di suatu majelis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah kajian yang sangat mudah dan gampang sekali, yang apabila kajian ini kita jadikan pedoman di dalam hidup kita, dan insya Allah kajian ini akan sangat bermanfaat kepada kita. Tentu kita harapkan dari kajian ini nanti, dari apa yang disampaikan, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Dan perlu saya ingatkan bahwa memang saya, Bapak Ibu, tidak pandai untuk melucu. Ya, saya sampaikan hanya kaji. Kalau Bapak Ibu kecewa kenapa Ustaz itu nggak pandai lucu-lucu, memang saya bukan Ustaz yang lucu-lucu, Bapak Ibu. Ya, saya hanya menyampaikan kaji saja. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Nabi bernama Abu Hurairah, Nabi suatu ketika berkumpul di majelis ilmu seperti inilah. Tapi bentuknya bagaimana, yang penting berkumpul di majelis ilmu seperti kita ini. Di antara salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu majelis ilmu. Karena majelis ilmu ini ya, saya selalu sampaikan kepada jemaah, Bapak Ibu, kita tak punya amalan yang istimewa. Kita bukan ahli sholat, bukan ahli puasa, bukan pula ahli sedekah, haji pun tidak, umrah pun tidak, kebaikan pun tak banyak. Tapi ada yang istimewa bagi kita, yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Majelis ta'lim atau majelis ilmu. Karena Nabi pernah mengatakan, ahabbul a'mal ila Allah udwanu wa inqalla. Allah sangat mencintai satu perbuatan amal yang mana amal itu dianggap orang remeh-temeh, ya, kecil saja, tapi Allah mencintai amal perbuatan itu wa inqalla, tapi dilakukan secara terus-menerus, continue. Misalkan setiap pagi ibu bersedekah 2.000, tapi rutin terus sampai akhir hayat. Atau baca Quran 1 lembar 1 hari, ya. Atau di mana ada majelis ilmu, kita selalu ada di situ. Ada pengajian ini ikut, ada orang meninggal ikut, ada pengajian ini ikut. Maka itu bisa menjadi amalan yang istimewa di hadapan Allah. Bisa menjadi perantara kita masuk ke dalam surga Allah. Karena Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, mencari petunjuk Allah, maka Allah mudahkan baginya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi amalan istimewa itu adalah dengan sering menghadiri majelis ilmu dan majelis ta'lim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah pada majelis itu, may yakhudh anni syai'un kalimat. Siapakah di antara kalian, kata Nabi kepada para sahabatnya yang duduk, yang mengambil dariku 5 kalimat, 5 wasiat atau petuah atau nasihat, kemudian diamalkan, ya, yu'allimu may ya'mal bihinna, diamalkan, kemudian diajarkan kepada orang. Saat itu yang paling cepat mengangkat tangan yaitu sahabat Nabi Abu Hurairah. Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah yang mengambil. Memang sahabat Nabi Abu Hurairah ini termasuk orang yang cekatan, cerdas, ya. Kalau masalah hadis, makanya banyak hadis berasal dari Abu Hurairah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendudukkan Abu Hurairah di hadapannya dan mewasiatkan 5 perkara, 5 nasihat. Inilah pelajaran kita pagi hari ini.
5 nasihat yang disampaikan Nabi kepada kita. Kalau disampaikan kepada Abu Hurairah, itu juga maknanya disampaikan kepada kita umatnya, supaya bisa menjadi pegangan dan pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Yang pertama, wasiat Nabi kepada Abu Hurairah dan tentu juga kepada umatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqil maharim takun a'badan nas." Takutlah engkau kepada yang haram-haram, atau jauhilah perkara yang haram, maka engkau adalah orang yang paling tinggi penghambaannya kepada Allah. Ittaqil maharim. Ini nasihat yang pertama Nabi. Jauhilah seluruh perkara yang haram, maka engkaulah orang yang paling tinggi penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau selama ini kita sering tersalah sangka, Bapak Ibu, kita sangka ada orang pakai jubah, pakai peci kemana-mana, lalu kita bilang, oh dia orang yang paling soleh. Belum tentu. Kita sangka ada orang yang pergi haji bolak-balik, oh ini Tuhan, ini dia paling orang soleh, dia paling orang yang paling dekat sama Allah. Belum tentu. Ya, karena dalam hadis ini disebutkan Nabi, orang yang paling tinggi penghambaannya kepada Allah, atau orang yang paling dekat kepada Allah adalah orang yang menjauhkan dirinya dari seluruh perkara yang haram. Apakah dia perbuatan yang haram, ataukah dia cakapnya, lisannya yang haram, atau makanan dia yang haram, dia jauhi dirinya dari yang haram ini, maka kata Nabi, dia adalah orang yang paling tinggi penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita renungkan ya, seluruh amaliyah ibadah kita yang kita lakukan sehari-hari, dari sholat, puasa, sedekah, haji, ya, semuanya itu sebenarnya mengarahkan kita supaya menjauhi yang haram. Sholat misalkan, maka orang yang sholatnya baik, orang yang sholatnya khusyuk, orang yang sholatnya ikhlas karena Allah, tentu otomatis dia akan terhindar dari perbuatan maksiat. Kenapa? Karena Allah sudah sebutkan, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ini ayat ini sering diulang-ulang, paham gitu. Tapi kenapa Pak Ustaz, ada sebulan, ada ini begini, dia sudah pergi haji, sholatnya nggak pernah lepas, tahajudnya nggak pernah lepas. Ya, berarti ada yang salah di dalam sholat. Kenapa? Ukuran seseorang itu dalam sholat. Karena itulah kata Allah, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan puasa pun demikian. Maka puasa, kenapa Allah menyuruh kita menahan lapar dan dahaga min tulu'i syamsi ila ghurubiha, sejak terbit fajar sampai tenggelam fajar, ya, sampai tenggelam matahari. Ya. Apa makna daripada puasa? Imsakun nafs, menahan diri, ya, min mahzurat, dari seluruh yang membatalkan puasa. Apakah dia makanan, apakah dia cakap dan perbuatan, ini semua amaliyah ibadah kita ini mengarahkan kita, mendorong kita supaya jauh dari perbuatan maksiat. Sedekah pun demikian. Haji apalagi kata Allah, wala jidala wala rafasa, enggak boleh dalam haji itu berkelahi, enggak boleh dalam haji itu kita berbuat fasik, ya, berbuat fahisyah, ya, enggak boleh dalam haji kita berbuat perbuatan tercela. Ini semua mengarahkan kita supaya mencegah perbuatan maksiat dan perbuatan keji. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau ada orang ibadahnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, amaliyah yang lainnya bagus, belum lagi dia dikatakan
dekat kepada Allah sebelum dia jauh dari perbuatan maksiat. Ada orang datang sahabat Nabi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku bingung ya Rasulullah," kata Nabi. Kenapa kata Rasulullah? "Inna fulan yuzkar, ada sebulan ini ya Rasulullah, dia selalu disebut-sebut oleh orang. Ibadah sholatnya bagus, gak pernah lepas. Wasiyamiha, puasanya mantap ya Rasulullah. Sedekahnya luar biasa. Ghairu anna tusiku jiranaha bilisannya." Tapi ya Rasulullah, setiap dia berngomong, setiap dia berbicara ya Rasulullah, tusiku jiranaha bilisannya, dia selalu menyakiti hati orang yang berbicara. Ibadah bagus, puasa bagus, sedekah banyak, haji berapa kali, tapi lisannya tak bisa dia jaga. Selalu kalau dia cakap sakit hati orang. Bagaimana itu ya Rasulullah? Satu sisi ibadah baik, satu sisi dia sering melukai hati orang. Apa kata Rasulullah? La khairu fiha, orang yang semacam ini tak ada bagusnya, tak ada baiknya. Innaha min ahlin nar, sesungguhnya dia pun bahagian daripada neraka. Coba baik, mana sabar kita, mana puasa kita yang kita kumpulkan. Belum lagi